Rapat Forkopimda yang diperluas ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Wakil Ketua 1 Muhammad Rifai Bukusu, Wakil Ketua 2 Syamsuddin Umar, Ketua dan anggota Komisi C, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta unsur terkait lainnya. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Gorontalo Muhammad Rifai Bukusu menjelaskan, pada rapat ini ada beberapa persoalan yang dibahas dan juga memberikan masukan yang berkembang dalam rapat tersebut, terutama menyangkut stabilitas daerah, termasuk di dalamnya menyangkut upaya memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah juga ditambahkan Rifai akan melakukan berbagai upaya dalam penanganan COVID-19 tersebut, baik itu pemberian sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, akan tetapi hal ini akan kembali dibahas apakah melalui peraturan wali kota atau Perda. Selain itu, Alek 3 periode ini menambahkan selain persoalan COVID-19, pembangunan pasar sentral Kota Gorontalo turut dibahas, yang salah satunya tentang upaya pemerintah dalam hal penempatan kembali para pedagang di gedung pasar sentral yang baru nanti agar tidak menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, melalui rapat Forkopimda tersebut, DPRD memberikan jalan terbaik untuk menghindari persoalan yang akan terjadi, di mana para pedagang yang akan menempati lapak sementara itu agar di-SK-kan, sehingga berdasarkan SK tersebut mereka yang diprioritaskan untuk bisa menempati lagi bangunan yang telah direnovasi yang dimaksud. Yang kemudian mengenai pasar sentral, sebab pasar sentral itu sampai dengan saat ini pedagang yang ada yang terdaftar itu 1019. Itu masukan-masukan yang bagus tadi, terutama kembalinya dari relokasi ke tempat yang sudah bagus, itu biasanya menimbulkan kekacauan. Itu sering terjadi. Justru itu bagaimana jalan keluarnya, apakah kita sesuai dengan masukan dari Kabak Hukum yang ada sekarang, yang jual di lapak sekarang itu di-SK-kan supaya berdasarkan SK itu yang masuk dalam di pasar sentral yang akan datang jikalau sudah jadi yang bagus. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menjelaskan ada 3 persoalan utama yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni menyangkut dengan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Gorontalo. Sebagaimana yang diketahui, persoalan COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan yang sampai dengan saat ini masih terjadi penambahan kasus. Meski tingkat penyembuhannya semakin tinggi, akan tetapi bagaimana kita melakukan langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan akan diambil langkah-langkah lebih intensif lagi, seperti penyiapan regulasi yang lebih ketat berupa peraturan daerah, karena selama ini hanya mengacu pada peraturan gubernur yang saat ini telah diberlakukan. Yang pertama ada 3 sebenarnya, ya ini masalah. Pertama, masalah yang terkait dengan penanganan pencegahan pengendalian COVID-19 di Kota Gorontalo. Nah, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID ini sudah kurang lebih 6 bulan, sejak bulan April sampai sekarang masih tetap juga ada penambahan terkonfirmasi positif, walaupun tingkat penyembuhannya makin tinggi. Cuma bagaimana upaya kita dalam rangka memutus rantai penyebaran ini agar benar-benar bisa dapat dirasakan oleh seluruh warga. Nah, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan kita harus rapatkan di dalam musyawarah seperti ini. Dan kemudian kita sudah akan mengambil langkah-langkah lebih intensif lagi. Yang pertama tentunya penyiapan regulasi yang makin lebih ketat berupa peraturan daerah. Kalau selama ini kan cuma Perwako. Jadi kita akan mengacu kepada Pergub, kemudian Gubernur kan sudah sekarang membuat Perda bersama dengan DPRD. Kita juga akan ikuti itu. Dan kita setelah terbit Perda dari provinsi, itu yang menjadi acuan kita di dalam pembuatan peraturan daerah. Karena Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.